Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang merupakan pelajaran kelas 8 semester 1. Berikut ini adalah kompetensi dasar yang harus kamu ketahui. 3.3 Memahami makna beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. 4.3 Menyajikan dalil nakli tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, gambar-gambar ini merupakan ilustrasi kondisi masa jahiliyah sebelum mengenal agama tauhid, mulai menyembah patung, kebiasaan mengkonsumsi khamar, berjudi, dan sebagainya. Inilah yang menjadi sebab Allah menurunkan kitab-kitabnya untuk mengatur kehidupan manusia menjadi lebih baik. Hal ini kemudian diperjelas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 16. Mari bersama-sama kita membaca surah Al-Maidah ayat 16 tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi memberi petunjuk, bihillahu dengan kitabnya oleh Allah, manittaba'a siapa yang mengikuti, ridwanah keridwannya, subulas salami ke jalan keselamatan, wa yukhrijuhum dan mengeluarkan mereka, minaz zulumati dari kegelapan, ilan nuri kepada cahaya, biiznihi dengan izinnya, wa yahdihim dan memberi petunjuk mereka, ila siratim mustaqim ke jalan yang lurus. Arti selengkapnya sebagai berikut. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridlannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Silakan kamu perhatikan peta konsep berikut ini. Kitab dibagi menjadi 4, yaitu kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, dan kitab Al-Quran. Nah, yang pertama kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa di Bukit Tursina, Mesir pada abad ke-12 sebelum Masehi. Berbahasa Ibrani untuk bangsa Bani Israel, berisi 7 larangan dan 3 perintah. Yang kedua, kitab Zabur. Diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Diturunkan di daerah Yerusalem pada abad 10 sebelum Masehi. Ditulis dalam bahasa Qibti untuk Bani Israel, berisi tentang pujian kepada Allah, zikir, doa, nasihat, dan hikmah. Yang ketiga, kitab Injil. Diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, diturunkan di daerah Yerusalem pada abad ke-1 Masehi sebagai pedoman pengikut kaum Nasrani yang berisi tentang tuntunan hidup zuhud dan isi kitab-kitab sebelumnya. Dan yang terakhir, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di kota Mekah dan Madinah pada abad ke-7 Masehi selama kurun waktu 616 sampai 632 Masehi. Kitab ini diturunkan untuk seluruh umat sebagai penyempurna kitab sebelumnya yang berisi tentang akidah, hukum-hukum syariah, dan muamalah. Selanjutnya kita masuk ke kandungan kitab-kitab Allah. Yang pertama, kitab Taurat yang berisikan tentang perintah untuk mengesahkan Allah, larangan menyembah patung atau berhala, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia, perintah menyucikan hari Sabtu, perintah menghormati kedua orang tua, larangan membunuh sesama manusia, larangan berzina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu, larangan mengambil hak orang lain. Yang kedua, kitab Zabur, yaitu yang berisikan tentang pujian kepada Allah, zikir, doa, nasihat, dan hikmah. Yang ketiga, kitab Injil yang berisikan tentang perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, membenarkan keberadaan kitab Taurat, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam
yaitu Muhammad SAW. Dan yang terakhir yaitu kitab Al-Quran yang berisikan tentang yang pertama, akidah atau keyakinan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan seperti mengesahkan Allah dan meyakini malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ibadah, yakni berkaitan dengan tata cara beribadah seperti sholat, zakat, dan ibadah yang lainnya. Yang ketiga, muamalah, yaitu berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia. Yang keempat, sejarah, yaitu kisah orang-orang dan umat terdahulu. Dan yang terakhir yaitu akhlak atau budi pekerti, yaitu yang berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. Di antara keutamaan Al-Quran yaitu sebagai berikut. Yang pertama, isi kandungannya lengkap karena mencakup segala aspek kehidupan. Yang kedua, membaca dan mendengarkannya merupakanlah ibadah. Yang ketiga, Al-Quran juga dapat menjadi penawar penyakit dan memadukan antara ilmu, iman, dan amal soleh. Berikutnya adalah Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Al-Quran merupakan kitab suci dari Allah yang terjamin kemurniannya. Sejak awal diturunkan hingga sekarang isinya tidak mengalami perubahan. Allah menjamin kemurniannya. Al-Quran sebagaimana dijelaskan oleh Allah di dalam Quran surah Al-Hijr ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna al-dzikra wa inna lahu lahafidhun. Yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Al-Quran diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari atau lebih kurang 23 tahun dengan jumlah surah 114 surat. Surat yang diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah disebut surat Makkiyah, dan surat yang diturunkan setelah hijrah Rasulullah ke Madinah disebut surat Madaniyah. Umat Islam menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup agar selamat hidup di dunia dan di akhirat. Lalu bagaimana cara kita mencintai Al-Quran? Yang pertama adalah membaca Al-Quran secara rutin. Yang kedua, memahami isi Al-Quran. Dan yang ketiga, mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Tahukah kamu apakah perbedaan Al-Quran dan suhuf? Yaitu isi kitab lebih lengkap daripada isi suhuf. Kitab sudah dibukukan, sedangkan suhuf masih berbentuk lembaran-lembaran terpisah. Kitab biasanya berlaku lebih lama daripada suhuf. Adapun dalil tentang benar adanya suhuf tersebut di surah Al-A'la ayat 18 dan 19. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Yang artinya, sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang terdahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Di antaranya Nabi dan Rasul yang menerima suhuf yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Nabi Ibrahim menerima suhuf 10 suhuf. Yang kedua, Nabi Musa 10 suhuf, Nabi Idris 30 suhuf, Nabi Is 50 suhuf. Jadi, apa yang dimaksud dengan beriman kepada kitab-kitab Allah? Adalah percaya dan yakin sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia, untuk dijadikan sebagai pedoman hidup bagi manusia agar mereka dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Lalu bagaimana beriman kepada kitab Allah? Yang pertama, meyakini bahwa kitab suci tersebut diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang kedua, beriman dan mempercayai nama-nama kitab suci tersebut. Dan yang ketiga, meyakini kebenaran informasi yang terkandung di dalamnya dan mengamalkan kitab yang terakhir, yaitu Al-Quran. Adapun yang menjadi hikmah beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah, pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran, memberi informasi sejarah kepada kehidupan orang-orang terdahulu, manusia menjadi tahu betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah kepada para hamba dan makhluknya. Manusia yang beriman akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang benar dan mana yang buruk, mensyukuri segala anugerah dan nikmat Allah. Hati manusia menjadi tentram dan menambah ilmu pengetahuan, dan meningkatkan kesabaran dalam menerima cobaan, ujian, dan musibah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.